Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela, menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas. Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Para garantizar la paz. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan. Ya, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini ya pemirsa. Yang jelas kita tahu bahwa yang terjadi pada putra mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro larut dalam haru. Ia bersedih saat menyampaikan pidatonya di depan sidang kabinet di Caracas pasca penangkapan sang ayah oleh pasukan Amerika Serikat. Sang putra berjanji kepada ayahnya bahwa tanah air berada di tangan orang-orang yang tepat. Hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. Seperti inilah pidato yang disampaikan Nicolas Maduro Guerra, putra ex-presiden Venezuela Nicolas Maduro di hadapan sidang. Guerra yang juga politisi itu menyebut fokus pemerintah saat ini membebaskan sang mantan presiden dan juga istrinya. Dia berjanji kepada ayahnya bahwa negara diurus oleh orang yang tepat dan bertekad mendukung Wapres Delcy Rodriguez yang menjabat sebagai PLT presiden menggantikan sang ayah. Y garantizar la felicidad y la paz de todo el pueblo. Por nuestro país, por el presidente Nicolás Maduro, por la diputada. Banyak yang prihatin dengan informasi ini pemirsa, di mana Paus Leo juga prihatin dan mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela serta menyuarakan rasa ibanya yang mendalam setelah operasi Amerika Serikat menyebabkan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Saat doa minggu di Vatikan, Paus Leo menyerukan keselamatan rakyat Venezuela harus diutamakan di atas semua pertimbangan lain. Paus juga minta semua pihak menghindari kekerasan, memulai jalan keadilan, memulai jalan perdamaian, menjamin kedaulatan semua negara, dalam hal ini khususnya Venezuela. Paus Leo sebelumnya telah menganjurkan deeskalasi antara Amerika Serikat dan Venezuela pada bulan Desember setelah Washington meningkatkan kehadiran militernya di Karibia. Operasi Amerika Serikat di Venezuela pada Sabtu mencakup pemboman beberapa pangkalan militer Venezuela dan penculikan Nicolas Maduro serta istrinya Cilia Flores. Perché la solidarietà di Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc Maria Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in
Setelah membombardir Venezuela dan menculik presidennya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras ke kawasan Amerika Latin. Dan Trump saat ini menyasar Kuba, Kolombia, dan Meksiko sebagai target agresi militer berikutnya. Setelah serangan pasukan khusus Delta Force Amerika Serikat yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman kepada pemerintah Kuba, Kolombia, dan Meksiko. Peringatan Trump muncul saat dia memimpin operasi militer di Venezuela dan menyebut Maduro sebagai teroris narkoba. Saat berbicara dengan wartawan di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu, Donald Trump mengklaim Kuba siap gagal. Did you get a briefing at all on Maduro's first night in U.S. custody, and what can you tell us about that? Every aspect of it, but I don't think it's appropriate to talk to the press about it. You'll find out. When it comes to him in court tomorrow, I mean, what's the end game here with Maduro? Does he just rot in a U.S. prison? We're just going to go through a slog of a trial. The judge is very respected, Judge Hellerstein. He's a highly respected judge. We'll see how we do. The case it's infallible. People are so happy with what we've done. You know, you go down to Miami, you go down to a lot of places, and they're all dancing in the streets of this country. Now, he was a rough man, killed millions of people. He killed millions and millions of people. You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. If you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. We got to have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't. I didn't lose sight. But it really is, it's peace on earth. Thank you very much. Sementara itu, para ahli di Kuba memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan skenario agresi militer Amerika Serikat. Iliana Pico Mateo, profesor di Universitas Havana, mengatakan bahwa persatuan adalah kunci dalam situasi saat ini. Ia menyerukan agar seluruh rakyat Kuba siap mengangkat senjata dan melakukan desentralisasi pemerintahan. Se creen que son los dueños del mundo y en este caso el señor Trump, que ha impulsado toda esta escalada de violencia y de apropiación, sobre todo del petróleo. Así pasó en Afganistán, así pasó en Irak, con otros gobiernos norteamericanos. Y así puede pasar de ahora en adelante en otros países. Sabtu lalu, pasukan khusus Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Sementara itu, pemerintah Venezuela menyatakan keadaan darurat nasional dan menyatakan Amerika Serikat sedang mencoba untuk mencuri sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan emas. Kolombia menyiagakan ribuan tentara di perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat. Pasukan Kolombia bersiaga di sejumlah titik rawan perbatasan. Kolombia mengerahkan sekitar 5.000 tentara ke perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu. Pengerahan militer dilakukan pada hari Minggu di wilayah perbatasan Notre de Santander yang dianggap sebagai salah satu koridor utama antara Kolombia dan Venezuela. Siaga militer ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan serta mempertahankan wilayah. Como unidad fronteriza, unidad de caballería, tenemos la misionalidad de la seguridad de nuestra línea de frontera.
siempre permanecemos en nuestra línea de frontera, porque es nuestro deber constitucional la defensa de la soberanía y en especial lo que corresponde a la línea de frontera. El despliegue como tal de nuestros vehículos, de nuestras tropas, es algo que normalmente realizamos y por lo cual siempre realizamos tareas en defensa tanto de la soberanía como en especial de la defensa y protección del pueblo colombiano. Selain mempertahankan wilayah, operasi militer ini juga memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah perbatasan. Serangan serta penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengundang banyak kritik dari pemimpin dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menggambarkan hal tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela.